Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Saya ulang ya. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Sudah bermasalah kalimat ini. Allah itu tidak menafsirkan. Allah itu memfirmankan. Ya, kalau Allah menafsirkan, ngapain ngutus Rasul? Ya, dan Masya Allah gitu kan, nggak ada kerjaan di situ, mengurangi sifat keagungan Allah. Ya, Allah itu menciptakan, menghadirkan. Ya Masya Allah. Dan sudah jelas. Ya, sudah jelas konsep ini. Saya teruskan dulu ya, supaya tidak keliru. Sampai sini sedikit persoalan yang jadi utama. Tapi kalau diteruskan, ini masalah persoalan seriusnya. Al-Quran yang paling sah untuk menafsirkan dan yang paling tahu Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, bukan Majelis Ulama Indonesia. Ya. Bukan adik, saya singkat saja karena kita tidak berbicara tentang orang. Bukan DS, saya, ataupun HH. Saya akan coret ujung yang lainnya, saya akan batasi kepada bukan Majelis Ulama Indonesia. Baik. Yuk kita ambil contoh ya. Al-Quran yang paling sah untuk menafsirkan dan yang paling tahu Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Teruskan. Bukan Majelis Ulama Indonesia. Sampai sini kalimat kita. Kita lihat rincian secara linguistiknya, secara mantiknya, kemudian kita jawab menggunakan dalil. Bapak Ibu sekalian, kalau kita batasi kalimatnya, ingat, kalau Anda nanti ada statement seperti ini, Anda bisa jawab. Tidak ada yang lebih tahu tentang Quran kecuali Allah. Misal, pernah dengar kalimat itu? Seakan-akan ingin menafikan Anda tidak berhak menafsirkan. Yang lain tidak berhak, saya pun tidak. Cuma Allah saja yang maha tahu. Ya, pernah dengar kalimat itu? Awas, hati-hati. Kalimat ini kalimat yang paling berbahaya. Ya, kalau Allah saja yang paling tahu maknanya, maka ibadah kita selama ini akan kacau segalanya. Nggak benar kita. Ya. Anda pun sama. Dari mana Anda bisa sholat seperti sekarang? Anda muslim bukan? Muslim, Pak. Lihat KTP saya. Saya muslim. Sholat tidak? Sholat, Pak. Dari mana Anda bisa sholat? Yang paling tahu makna sholat ketika diturunkan, kan? Awas. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah beriman pada Allah yang gaib, yang tak nampak. Ingat kalimatnya, gaib tidak nampak. Tidak kelihatan oleh kita sekarang. Ya kan? Hati-hati, hati-hati ya. Tidak kelihatan oleh kita sekarang. Jangankan kita, Rasul pun, Nabi pun tidak bisa melihat Allah. Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng semuka bumi. Disebutkan di Quran. Perdana Menteri, luar biasa tampannya. Saking tampannya, Masya Allah. Quran surah ke-12 ayat 31. Posisi paling kanan sebelah atas, paling pojok itu. Ya, ketika lewat, Masya Allah. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika mereka melihat Yusuf, sampai tercengang perempuan-perempuan itu. Ya, Masya Allah, sampai memotong sebagian, mengiris sebagian tangannya. Wa qata'na aydiyahunna. Ya, tercengang sampai berkata, ini sih bukan manusia. Ini malaikat yang menjelma dalam diri manusia. Nabi, Rasul, manusia paling ganteng, Perdana Menteri, tetap tidak bisa melihat Allah. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, tidak seganteng Yusuf. Anda lewat aja ibu-ibu belum tentu kepleset gitu kan. Masya Allah. Anda nggak bisa melihat Allah, bagaimana tahu makna dari Allah? Nggak bisa gitu kan. Nggak bisa Anda katakan, semua yang tahu Allah, lantas kalau sekarang saya mau ibadah, bagaimana? Bertemu Allah aja nggak bisa. Ya, di sini kerancuannya. Jadi kalau kalimat dipotong sampai sini, yang tahu maknanya cuma Allah. Lantas ketika kita akan menafsirkan ibadah, seperti apa caranya? Karena kita nggak pernah berjumpa dengan Allah. Musa nggak bisa, gitu kan? Alaihissalam. Nabi Yusuf nggak bisa, apalagi kita. Nah, sekarang kembalikan. Karena itulah kemudian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan perintah, karena kita tidak bisa menjangkaunya, ya, maka kemudian diutuslah seorang Rasul untuk menjelaskan pada kalangan umatnya yang sejenis dengan kita. Jadi Rasul kalangan manusia diutus manusia. Rasul kita ketika diutus, Masya Allah, istimewa, luar biasa. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjelaskan ayat-ayat Allah. Dan didoakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebelumnya. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Dalil pertama. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam bermohon kepada Allah setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang terlahir di sekitaran Ka'bah. Ya. Coba perhatikan, rasul mana yang pernah lahir di sekitaran Ka'bah? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Jelas di sini? Baik. Apa fungsinya beliau ini? Yatlu alaihim ayatika, menyampaikan, membacakan, menerangkan tentang firman-firman-Mu ya Allah yang Engkau turunkan kepadanya.
Jadi ketika Allah ingin mengajarkan kepada kita, akan diutus seorang Rasul untuk menerangkan kepada kita. Karena kita tidak bisa melihat Allah langsung. Jelas sampai sini? Baik, karena itu wa yu'allimuhumul kitab. Ya, setiap wahyu, setiap Rasul pasti menerima wahyu. Ya, wahyu Nabi Muhammad SAW disebut dengan Quran. Begitu turun ayat, misal Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah, turun ayat, dirikan salat, maka Nabi harus menyampaikannya. Tapi tidak cukup sampai situ. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kepada kita. Begini caranya. Jelas di sini? Nah, jadi pernyataan kedua, kalau Anda ingin mendapatkan pemahaman yang benar dari Allah, mesti melewati Rasul, Nabi. Di sini kemudian ada semboyan datang kepada kita, ikutlah kepada wahyu Al-Quran, ikutlah kepada sunnah petunjuk Nabi. Jelas di sini? Baik, nah sekarang persoalannya, Anda pernah nggak ketemu Nabi? Awas, kita sampai harus temukan sampai kalimat Majelis Ulama Indonesia, harus sampai situ ketemunya. Ya. Baik, Anda pernah nggak ketemu Nabi? Di mimpi barangkali? Masya Allah, mimpi aja belum pernah ketemu, bagaimana bisa menerima petunjuk Nabi? Ya, belum tentu bisa ketemu. Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, orang soleh luar biasa, lahir 150 Hijrah, hafal Quran, menghafal Al-Muwatta dalam semalamnya, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siam, ahli puasa, belum ketemu Nabi dalam hidupnya. Secara fisikalnya, karena saat dilahirkan Nabi sudah wafat. Anda bukan imam, kadang-kadang di masjid jadi makmum, belum hafal Quran, bukan ahli tahajud, belum hafal hadis, bahasa Arab belepotan. Masya Allah, dibandingkan Imam Syafi'i, lebih paham beliau dibandingkan dengan Anda kepada Nabi. Tapi tetap, beliau tidak bisa bertemu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi memberikan isyarat. Kalau Anda ingin belajar dari saya, Anda mesti melewati jalur-jalur. Sehingga bertemu dengan ajaran Nabi. Maka beliau bersabda, Ibnu Majah, nomor hadis 233. Awas, hati-hati sampai ketemu kalimatnya ya. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah nomor hadis 233. Saya langsung percepat saja. Innal ulama warathatul anbiya. Innal ulama, kata Nabi, warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu, itulah yang mewarisi ajaran para nabi. Nah, jadi saat kita sekarang ingin belajar ketentuan dari Nabi tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, karena kita nggak pernah bertemu dengan Nabinya, mesti cari jalan. Orang ini kan berkata, tidak ada Al-Quran yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu Al-Quran hanya Allah dan Rasul, ya kan? Baik, sekarang Anda nggak pernah bertemu dengan Allah, tidak bertemu dengan Rasul, bagaimana bisa tahu itu? Ya, kalau kita tidak tahu, bagaimana kita ibadah? Makanya kata Nabi, Anda bisa temukan itu semua petunjuknya melalui jalur para ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu adalah pewaris keilmuan para nabi. Karena itulah kemudian Imam Muslim membuat satu pembahasan dalam kitab sahihnya. Ya, referensi masih di kitab yang tadi, ya, terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002, jilid yang pertama halaman 119, bab yang kelima, posisi paling kiri sebelah atas. Saya bacakan babnya. Babul isnad minad din. Bab yang menerangkan bahwa runtutan sanad itu jalur transmisi periwayatan satu ilmu pengetahuan, itu yang menentukan dalam agama kita. Jadi Imam Muslim ingin mengatakan, kalau Anda ingin belajar tentang agama, mesti ada sanad ilmunya sampai kepada Nabi. Misal, kita belajar sekarang hadis dari siapa? Kan nggak bisa ketemu Nabi. Buka Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima dari siapa? Si fulan. Si fulan dari si fulan. Si fulan dari si fulan. Itu disebut dengan sanad. Kalau Anda ingin belajar dari Nabi SAW, ikuti sanad ini sampai nyambung ke kita. Jelas sampai sini? Nah, Anda salah belajarnya dari orang yang tidak tersambung kepada Nabi, maka akan salah juga dalam ibadahnya. Anda mau belajar tentang sholat dari orang yang tidak pernah nyambung pelajarannya kepada Nabi, maka sholat kita bisa salah. Jelas sampai sini? Orang-orang yang ada dalam jalur sanad ini, itulah yang disebut oleh Nabi dengan ulama. Jamak dari kata alim. Pelan-pelan. Ulama itu banyak orang, bukan satu orang. Masya Allah, ustadz seorang ulama, salah. Ustadz seorang alim. Bapak-bapak itu ulama. Jadi kalau sudah berkumpul banyak, menjadi apa? Ulama. Kalau sendirian, alim. Masya Allah. Kalau tidak ada, kosong. Ya? Kosong. Baik. Makanya kita tuliskan dulu. Kita tulis dulu ya. Baik. Baik. Kalau sendirian disebut apa? Alim. Jamaknya apa? Ulama. Baik. Ulama. Terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah
Ya, perhatikan. Kita mesti ilmiah ya. Jangan persoalkan statement dengan hal yang tidak tepat. 233, ya, Nabi SAW menyampaikan ulama ini pewaris keilmuan dari para nabi. Warathatul anbiya. Baik. Jamaknya ulama dari kata alim. Siapa yang disebut ulama? Awas, mesti ada kriteria. Tidak semua orang belajar agama jadi ulama. Belum tentu. Awas, hati-hati ya. Ulama nanti ada beberapa turunan. Ya. Dalam hal belajarnya, dia serius sampai memahami hukum agamanya. Quran surah 9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Gitu kan? Syarat pertamanya, dia serius belajarnya. Quran surah 9 sampai 122. Ya. Alim. Alim itu sighah mubalaghah, bentuk superlatif. Allah disebut alim, manusia alim. Jelas ya? Baik, saya teruskan dulu ya. Baik. Alim jamaknya ulama. Jelas di sini? Baik. Alim jamaknya apa? Ulama. Saya teruskan sebentar, nanti kita kembalikan ke konteks ini ya. Apa syarat menjadi seorang alim? Ya. Pelan-pelan. Satu, punya keseriusan dalam belajar. Bukan cuma tahu transfer informasi, tidak. Ya. Bahasa Qur'annya fikih. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mesti fikih. Tidak semestinya semua orang sibuk berjuang. Mesti ada segelintir orang yang belajar tentang agamanya. Kalimatnya menggunakan fikih. Fikih itu paham. Ya. Jadi orang ini belajar sampai paham. Mengerti. Paham dalil, paham praktek, paham segalanya. Itu syarat yang pertama. Tapi belum selesai. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin paham tentang agama, maaf Bu ya, Pak ya, saya kasih logika sederhana begini. Untuk memberikan jembatan yang paling mudah dipahami. Bapak Ibu sekalian, misal, di Garut ada dodol. Di Sumedang ada tahu. Kalau Bapak Ibu ingin belajar cara membuat dodol yang baik, yang enak rasanya, perginya kemana? Ke Garut. Baik. Kalau ada orang ingin memasak atau belajar tentang dodol, pergi ke Sumedang, kira-kira nyambung tidak? Tidak, jaka sambung aja tidak akan ke situ, gitu kan? Baik. Kalau Anda ingin tahu Sumedang, pergi ke Sumedang. Kalau Anda ingin belajar tentang dodol, pergi ke Garut. Jangan salah. Maka ulama ini, alim ini, ketika dia akan belajar serius tentang agamanya, maka dia akan mencari sumber-sumber keagamaan yang benar. Ya. Nabi pernah tinggal di Madinah, pergi ke Madinah. Masya Allah, belajar di seputaran itu. Ada sahabat yang pernah mengajarkan ke Mesir, dia datang ke Mesir, belajar di situ. Ada yang ke Tripoli, ada yang ke Maghrib, Maraka, ada yang ke macam-macam. Diburu sumbernya. Bukan pergi ke tempat yang tidak ada unsur keislamannya. Masa belajar ke agama, tiba-tiba datangnya ke Kanada. Belajar agama tiba-tiba ke Leiden. Belajar agama tiba-tiba ke Amerika. Bagaimana Anda bisa belajar sholat dari orang yang tidak pernah sholat? Nggak nyambung. Sekarang kan ada orang-orang bicara masalah agama, klaimnya ingin dianggap sebagai seorang alim, seorang yang punya ilmu, tapi dia salah belajar. Itu bukan ulama. Ingat betul kata-kata saya ini ya. Itu bukan ulama. Jadi kalau orang belajar tentang keislamannya jauh ke tempat yang bukan sumber Islamnya, pulang-pulang pasti akan beda jauh itu. Beda jauh. Ya. Jelas di sini? Ya, jadi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup. Tapi mesti ada ketawaduan. Ketundukan. Ini yang paling utama. Catat betul ini ya. Quran surah ke-35. Fatir. Dari ayat 28 sampai ayat 29-nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Saya agak cepat sekali. Langsung ke ujungnya saja. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lihat. Perhatikan ayatnya. Innama menggunakan adatul hasri. Batasan. Saya ajarkan ilmu sebentar ya. Kalau di Quran ada kalimat dibuka dengan kata innama, berarti hukumnya dibatasi. Hanya itu saja, yang lain tidak. Quran surah 9 ayat ke-60. At-Taubah. Penerima zakat berapa? Ada 8, kan? Berdasarkan dalil Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-60. Baik, boleh nggak lebih daripada 8? Tahu dari mana? Karena ayatnya tidak mengatakan tidak boleh. Di sini ketika disimpulkan tidak boleh lebih daripada 8, mesti 8 golongan, karena ayat itu diawali dengan kata innama. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Karena dimulai dengan kata innama, maka diartikan zakat itu hanya boleh disalurkan. Nah, sekarang perhatikan. Kalau cuma belajar paham saja, yang paham tentang agama banyak, Pak, Bu. Yang hafal
Quran dengan ayatnya, dengan nomornya, hafal hadis dengan petunjuknya. Itu tidak sedikit, banyak. Tapi itu semua belum tentu menjadi ulama. Kalau tidak memenuhi syarat yang kedua. Yakhshallaha min ibadihil ulama. Yakhshallaha, yang takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah. Pelan-pelan. Jelas ya? Jadi kalau ada orang-orang yang dia pintar, paham agamanya, mengerti dalilnya, hafal, Quran hafal dan sebagainya, tapi bicara yang dia sampaikan, hukum yang dia keluarkan tidak mengandung unsur takut kepada Allah. Fatwanya bisa merubah, tiba-tiba keluar dari ketentuan ayat Quran, tiba-tiba mengolok orang-orang yang ingin belajar jadi benar misalnya, itu bukan ulama. Itu bukan alim. Karena ulama itu akan hati-hati. Lisan ketika dia bicara, dia akan hati-hati. Kira-kira Allah ridha tidak dengan kalimatnya? Allah ridha tidak dengan fatwa yang dia sampaikan? Allah ridha tidak dengan apa yang akan dia kemukakan? Jika Allah tidak senang dengan apa yang dia akan ungkapkan, dia akan tahan, dia akan bicara. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang pintar, tapi tidak takut dengan Allah dalam kalimatnya dan segalanya, itu belum masuk pada kategori ulama. Jelas ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan, dengan dua sifat ini, ketika seseorang belajar dengan baik, ada rasa takut kepada Allah, maka Allah pun berikan ilmunya. Makanya para ulama itu sebetulnya, yang paling penting, ilmu yang didapatkan bukan karena ikhtiarnya, tapi karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pelan-pelan, sifat Allah yang memberikan ilmu kepada orang ini, sifat nama yang melekat padanya disebut dengan alim. Innallaha sami'un alim. Begini. Ya. Dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah, bentuk superlatif yang maha segalanya. Jadi kalau Anda belajar dengan benar, disertai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah yang akan mudahkan, bukan Anda yang capek belajar. Makanya semua redaksi ilmu di Quran, itu semuanya menggunakan kata diberikan. Bukan Anda mencari. Quran surah ke-17, ayat ke-85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi. Tidaklah Anda diberi ilmu oleh Allah. Diberi. Ya. Dan sampai sini? Baik. Masya Allah, ada seorang hamba soleh mengajarkan Nabi Musa. Mengajarkan Nabi Rasul belajar pada hamba ini. Siapa namanya? Quran surah ke-18, ayat ke-65. Posisi paling kanan di pertengahan. Ya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami yang ajarkan, bukan dia yang capek ikhtiar. Ya. Dia ikhtiar tapi kami percepat, kami berikan. Anda menghafal Quran, Anda lakukan karena Allah, itu akan beda dengan yang menghafal Quran karena ingin menjadi hafid. Akan lain. Anda lakukan karena Allah, Allah akan berikan cepat. Ya. Tapi kalau Anda ingin sekedar jadi hafid, itu akan terhambat itu. Dan mengurangi nilai sedikit keikhlasan, itu keliru. Ya. Seorang nenek pernah bertanya kepada saya, Ustaz, tolong tunjukkan pada saya, bagaimana caranya cucu saya bisa menjadi hafid Quran. Saya katakan gampang Bu, namai saja dia dengan hafid Quran. Kasih nama hafid Quran, selesai. Jadi kalau Anda ingin menjadi hafid, Allahu Akbar, lakukan karena Allah, terserah Allah. Quran surah ke-75, ayat 16-18, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, lihat kalimatnya. La tuhannik bihi lisanaka lita'jala bihi. Hei, jangan engkau gerakkan lisanmu cepat-cepat supaya engkau bisa menghafalkannya. Ya. Ini diantara keinginan para penghafal Quran, pengen cepat hafal. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cepat ingin dihafalkan, sehingga kadang-kadang salah dalam mengucapkan. Makhraj bisa keliru kan? Lihat ayat selanjutnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang kumpulkan Quran, kami yang akan tanamkan dalam jiwamu. Karena itu ada orang yang hafal Quran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba yang ini 2 bulan, 20 hari bisa hafal Quran. Jelas ya? Karena itu sifat Allah yang memberikan ilmu disebut dengan alim. Ada pertanyaan tadi? Yang diberikannya disebut dengan alim. Jamaknya disebut dengan ulama. Kalau orang-orang ini berkumpul di satu tempat, maka perkumpulannya selalu akan mengangkat kebaikan-kebaikan pada kita. Jadi kalau Anda belajar pada ulama, itu Masya Allah. Akan lain tak Bu? Tidak akan banyak canda yang tidak serius. Tidak ada kalimat-kalimat yang tidak ada isinya. Semuanya akan bermanfaat. Dan manfaat pertama, ketika mereka berkumpul akan terangkat keimanan Anda. Sesuatu yang mengangkat dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, kata kerjanya disebut dengan jalasa. Tempatnya disebut dengan majlis. Saya ulang ya. Saya ulang. Anda terangkat dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, kata kerjanya disebut dengan jalasa. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Jalasa itu berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Kalau perpindahan saya dari posisi tinggi ke posisi rendah, saya sedang berdiri begini.
Saya mau pindah ke posisi rendah, saya mau duduk. Itu bahasa Arabnya qa'ada. Kata bendanya qu'ud. Karena itu orang yang tidak bisa berdiri sholat, maka diminta untuk duduk. Tidak menggunakan jalasa, tapi qa'ada. Ya. Qiyaman wa qu'udan. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Bukan jurusan. Tapi kalau Anda ingin pindah dari bawah, naik ke atas sini, terangkat Anda, itu jalasa. Tempatnya disebut dengan majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ingat ya, kalau Anda menemukan para ulama ada di majlisnya, bisa mengangkat keimanan Anda kepada Allah, share. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, jika dikatakan kepada Anda luaskan majlis, share, luaskan tempatnya, luaskan, ayo padatkan, hadir. Ingat, kalimat majlis di sini dibentuk jamak disandingkan dengan iman. Jadi kalau Anda taklim kepada orang yang baik, orang ulama, hal yang akan beliau berikan akan selalu mengangkat iman Anda. Terangkat iman Anda. Jadi kalau Anda belajar agama pada orang-orang tidak mengangkat iman Anda, tidak lebih dekat dengan Allah, itu ada yang salah. Jelas ya? Nah, majlis ini kalau digabungkan dengan ulama, berarti ulama-ulama ini kumpul di satu tempat. Nah, di Indonesia kalau digabungkan dengan tempatnya, maka berubah namanya menjadi Majlis Ulama Indonesia. Jelas di sini? Nah, sekarang kembalikan. Tidak ada yang lebih tahu tentang Quran kecuali Allah benar. Bagaimana cara mendekati Allah? Lewat Rasul. Bagaimana cara mendekati Rasul? Lewat siapa? Ulama. Berkumpullah ulama di mana? Di majlis. Kita di Indonesia, di mana kumpulnya para ulama? Majlis Ulama Indonesia. Yang kumpul banyak orang. Anda sendirian. Alim juga bukan. Dekat dengan Nabi juga bukan. Tahu hadis juga tidak. Hafal Quran juga tidak. Bahasa Arab belepotan. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya lebih tahu dibanding dengan yang lainnya? Atau Anda mengatakan gak ada yang lebih tahu, saya juga tidak tahu. Lantas yang tahu siapa? Kalau saya mau belajar kepada siapa? Karena menurut Anda majlis ulama nggak tahu, ini nggak tahu, itu nggak tahu, saya pun nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu, kenapa Anda komentar? Dan aneh juga mengundang orang yang tidak tahu. Ada acara, ngundang orang yang nggak tahu, disuruh bicara, kan aneh namanya. Jelas ya? Awas hati-hati, itu amat aneh itu. Ya, si amat aja nggak aneh. Ya.